Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, para Yasako Corporation, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gue Mugiwara di konten terbaru Saka Corporation, yang dimana di dalam konten ini kita akan membahas berbagai mitologi, mitos, ataupun hal-hal gaib yang berkembang di lingkungan sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk membacakan suatu tragedi ataupun mitos ataupun kejadian janggal yang terjadi di Desa Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu adalah kejadian Pulung Gantung. Pulung gantung itu sendiri bisa kita gambarkan sebagai bola api berwarna merah kekuningan. Biasanya memiliki ekor dan sering berpindah-pindah tempat di atas langit. Diyakini warga sekitar bahwa pulung gantung ini pertanda akan adanya hal yang negatif terjadi di desa mereka. Biasanya warga sekitar mengaitkan pulung gantung dengan kejadian kasus bunuh diri warga masyarakat dengan cara menggantung diri mereka. Dari data yang saya temukan dari berbagai artikel, pada tahun 2003 hingga tahun 2012 banyak sekali kejadian serangkaian bunuh diri yang terjadi di Desa Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebanyak 330 kasus bunuh diri terjadi, yang jika kita rata-ratakan dari tahun 2003 hingga tahun 2012, setidaknya 33 kasus terjadi setiap tahun. Lantas apa upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut? Pemerintah daerah Gunung Kidul telah melakukan berbagai cara, berbagai tindakan untuk mencegah hal ini terjadi. Tercatat bahwa pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi ataupun program penanggulangan tindakan bunuh diri kepada seluruh lapisan masyarakat. Bahkan sampai pembagian modul tindakan pencegahan sejak dini bagi orang yang melakukan beresiko tinggi bunuh diri. Berbagai hal telah dilakukan. Namun apakah berhasil? Ternyata pada tahun 2015 telah terjadi lagi kasus bunuh diri hingga 31 kasus bunuh diri. Dan hal ini terus terulang pada tahun selanjutnya, 2016 30 kasus, 2017 ada 25 kasus. Lantas kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada kaitannya dengan pulung gantung? Atau hanya depresi semata dari orang-orang Gunung Kidul? Kita akan cari tahu selanjutnya. Saya menemukan artikel dari seorang wartawan yang tidak ingin saya sebutkan. Tepat pada tahun 2017, kita samarkan saja nama wartawan itu adalah Mei. Mei bersama timnya menelusuri jalan ke dusun yang bernama Dusun Pakel, Desa Pelancang, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul. Tepat ketika ia datang, puluhan warga berkumpul menabuh lesung dan kelontongan selama beberapa hari untuk mengusir pulung gantung. Ya, sebuah bola api yang konon muncul di atas sebuah rumah dapat menyebabkan peristiwa bunuh diri. Hingga akhirnya Mei menemukan orang bisa ditanyai tentang kasus pulung gantung. Seorang kakek yang berusia 84 tahun bernama Yatim. Beliau memaparkan tentang kasus serta bentuk dari pulung gantung itu sendiri. Ujar kakek Yatim, bentuknya seperti payung, warna merah, seperti cahaya lampu. Perkiraan saya jam 9 atau 10 malam, warga membuka kelontongan dan lesu. Pulung gantung pulang hilang tak tahu kemana, sahut kakek Yatim. Warga meyakini bukan kali ini saja pulung gantung mendatangi dusun mereka. Yatim mengatakan beberapa kali pulung gantung mendatangi dusun, dan sesekali pulung gantung datang serta membawa korban jiwa bersama mereka. Memang kepercayaan tentang mitos pulung gantung sangat erat sekali
dipegang oleh warga Gunung Kidul daerah. Namun hingga saat ini tidak ada yang bisa memastikan tentang kebenaran Pulung Gantung tersebut. Baraya, itu adalah semula cerita dari artikel yang saya temukan tentang kasus Pulung Gantung di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun, Pulung Gantung sendiri masih menjadi misteri. Dari apa terjadinya, apa penyebabnya, hingga bagaimana hal itu terjadi. Namun buat kalian yang belum mengetahui hal tentang Pulung Gantung, namun saya menemukan suatu artikel yang membahas keterkaitan Pulung Gantung dengan hal yang dulu telah kita temukan di proses pemakaman. Gelu. Buat kalian yang belum mengetahui apa itu gelu, gelu adalah gumpalan tanah yang berbentuk bola yang biasanya kita jumpai di proses pemakaman dan digunakan untuk menjadi bantalan jenazah yang akan dimakamkan. Gelu sendiri juga dibahas pada suatu kitab yang bernama Kitab Fathul Qorib, di mana pada kitab tersebut dijelaskan bagaimana tata cara pembuatan serta ritual-ritual yang harus dilakukan tatkala membuat suatu gelu. Di mana dalam kitab itu juga dijelaskan bagaimana tata cara serta syarat-syarat yang harus dilakukan dalam pembuatan. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan ada 5 cara syarat seseorang dapat membuat gelu. Di antaranya, yang pertama, gelu dibuat sebanyak 7 biji dari gumpalan tanah. Yang kedua, dibuat oleh anak atau keluarga dari almarhum. Ketiga, dibuat dalam keadaan suci dan atau sudah berwudu. Yang keempat, dibuat sambil membaca surat Al-Qadar sebanyak 7 kali pada setiap proses pembuatan bolanya sambil melakukan tahan nafas. Kelima, serta langkah-langkah terakhir dalam pembuatan gelu, yaitu kita dianjurkan melakukan salat sunnah sebelum proses pembuatan gelu, dan salat sunnah yang dianjurkan adalah salat sunnah haji. Begitulah 5 poin ataupun syarat serta langkah-langkah bagi orang yang akan membuat gelu. Lantas, apa keterkaitan gelu dengan Pulung Gantung? Ada mitos yang menyatakan bahwasanya gelu itu dapat ditemukan pada kasus bunuh diri, tepatnya di bawah mayat yang melakukan gantung diri. Namun proses penggalian tanah untuk menemukan gelu tidak bisa sembarangan orang ataupun hal-hal yang bisa dilakukan dengan sesuka hati. Tentu saja penggalian tersebut harus berdasarkan syarat yang diberikan oleh sesepuh atau pupuhu yang ada pada desa tersebut. Syarat-syarat pencarian gelu adalah: pertama, dibacakan doa-doa oleh pemuka adat. Kemudian proses penggalian harus dilakukan langsung sebelum korban gantung diri diturunkan. Tujuannya agar gelu yang dicari bisa ditemukan. Namun tidak sedikit juga orang yang melakukan penggalian dengan posisi korban sudah ditemukan dan dikebawahkan. Hasil, gelu yang dicari tidak dapat ditemukan. Pencarian gelu di bawah mayat yang melakukan gantung diri dapat mencegah terjadinya kejadian gantung diri massal yang akan datang. Konon, sebagian masyarakat percaya bahwa gelu dapat mengusir makhluk yang menjelma menjadi pulung gantung. Ya, makhluk itu yang dimaksud memiliki wujud seperti manusia yang berkulit hitam, membusuk, serta meneteskan darah dari setiap lubang hidung dan telinga. Sosok seram inilah yang dipercaya menjaga tali yang biasanya digunakan para korban untuk melakukan gantung diri. Lantas benarkah makhluk tersebut yang mengakibatkan terjadinya gantung diri massal di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta? Sampai akhirnya saya menemukan suatu artikel yang membahas tentang kisah dari seorang yang pernah melakukan penggalian gelu. Kita sebut saja narasumber ini dengan sebutan Dharma. Ia adalah tetangga dari pelaku gantung diri, seorang warga di wilayah Kelurahan Ruwet, Kapanewon, Wonosari. Sekaligus dialah yang melakukan penggalian tanah untuk mencari gelu.
Dalam artikel ini, narasumber mengatakan dan menjelaskan bagaimana ia menggali serta menemukan diri. Ia memaparkan bahwa saya menggali tanah mencari gulu sudah 2 kali ini. Yang pertama sekitar 4 tahun lalu, di mana ada tetangga saya yang melakukan gantung diri. Namun saya menggali pada posisi korban yang sudah diturunkan. Setelah saya menggali dengan kedalaman 60 cm, saya tidak mendapatkan satupun gulu yang dimaksud. Pengalaman yang kedua, yang korbannya juga masih tetangga saya, pada saat itu korban belum diturunkan, hasilnya pun berbeda dengan kembalian saya yang pertama. Lantas selanjutnya, ia menjelaskan saat hendak ia menggali tanah, dilakukan ritual khusus oleh tokoh adat yang kemudian tokoh adat meminta korban jangan diturunkan dulu, harapannya agar gelut dapat dicari dan ditemukan. Lantas kemudian narasumber melanjutkan pendapatnya yang dicantumkan pada artikel tersebut. Alhamdulillah, saya menggali dengan kedalaman 25 cm dengan waktu 25 menit. Ketiga gelu bisa didapatkan. Proses penggalian tanah pun agak memakan waktu lama lantaran lokasi tepat di bawah korban sudah dilakukan cor ataupun sudah di aspal. Setelah saya dapat ketiga gelu, saya bawa ke pemakaman yang nantinya akan dikubur berbarengan dan bersama dengan jenazah yang ditemukan gantung diri. Baraya, mitosnya jika gelut ditemukan dengan jumlah yang sesuai, yakni 3, maka tidak akan ada lagi kejadian gantung diri yang terjadi di desa itu. Dari apa yang saya baca tentang pengalaman dari Pak Darman, membuat saya berpikir, apakah memang pulung gantung itu nyata dan memang terjadi pada kehidupan kita di dunia ini? Baraya, itulah sepenggal mitos yang bisa saya ceritakan tentang kejadian pulung gantung di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun, masih menjadi pertanyaan, apakah memang pulung gantung itu nyata ataukah hanya mitos semata? Baraya, mitos ataupun misteri masih menjadi hal dan momok yang menakutkan bagi masyarakat. Karena kan masih ada hal-hal yang belum kita ketahui dan menjadi hal gaib yang membuat kita penasaran akan hal tersebut. Di program ini, Saka Misteri, kita akan menguak bersama-sama misteri dan kebenaran yang terjadi di lingkungan. Tetap di Saka Corporation.